Shalom adik-adik, apa kabar? Kabarnya apa bang? Baiklah pastinya Kak. Luar biasa pastinya. Hari ini kita masih tetap ibadah online ya. Adik-adik di rumah masih tetap semangat kan? Nah, untuk memulai ibadah kita, lebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Bang Joshua. Ayo adik-adik, sebelum memulai kegiatan ibadah kita hari ini, kita satu dalam berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, pertama-tama kayaknya kita harus nyanyi ya Bang ya, biar lebih semangat. Adik-adik di rumah juga harus ikut nyanyi ya bersama kakak dan abang. Lagunya apa Bang? Lagu pertama yang akan kita nyanyikan yaitu adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke, lebih semangat ya nyanyinya. Kurang ya Kak? Ya kurang. Kalau masih kurang, kayaknya kita dengar lagu deh Bang. Dari adik-adik kita ya? Iya, siapa yang mau tuh? Jadi kita dari Horong 2 Sara Boru Tampu Bolon. Mari kita dengarkan bersama-sama. Anak
Wah. lagunya? Bagus Kak, sangat. Tapi kayaknya ya numpangnya di sini. Terakhir ya. Ntar kapan-kapan kita undang lagi ya, Saranya nyanyi di sini ya. Nah, untuk lebih biar adik-adik yang di rumah juga lebih ikut nyanyi, kayaknya kita nyanyi satu lagi. Satu lagu lagi yang lebih semangat ya Kak. Lagunya apa Pak? Yaitu lagunya Kecaplah dan Lihatlah. Oke, kita nyanyi lagi Kecaplah dan Lihatlah. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Joshua Tambubolon. Nah, untuk menyambut firman, kita nyanyi satu lagu. Firman-Mu pelita bagi kini. Buat adik-adik sekolah minggu di rumah, sekarang kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Buat adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini
yaitu di hari Minggu yang bernama Minggu Letare. Tertulis dari kitab Injil Matius pasal 26 dimulai dari ayat 57 hingga ayat yang ke-68. Amang Pendeta akan membacakannya. Buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah boleh sambil mengikuti. Inilah yang tertulis. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian pembacaan firman Tuhan. Buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari Minggu ini, Minggu Letare, adalah minggu-minggu persiapan untuk menyambut peristiwa penderitaan Yesus atau menyambut peristiwa kematian Yesus. Di minggu-minggu yang akan datang, biasanya kalau di gereja HKBP itu diadakan pertangyangan passion. Nah, ini untuk mengenang dan mengingat kembali tentang kesusahan, penderitaan Yesus dan kematian Yesus. Nah, tetapi buat adik-adik sekolah minggu di rumah, firman Tuhan hari ini diambil dari kisah Yesus yang ditangkap dan dia dihujat, dia dituduh, dia difitnah dan mau dihukum mati. Coba kamu bayangkan, apa kamu tidak pernah bertanya, kok bisa Yesus yang baik itu mau dibunuh? Yesus kan baik ya. Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, yang sakit buta, yang sakit kusta, bahkan yang sudah mati dia bangkitkan, bahkan orang yang kerasukan setan dia sembuhkan, bahkan dia mengajarkan kebaikan, dia juga sayang sama anak-anak. Tetapi kenapa kok dia mau dibunuh? Kenapa begitu banyak orang yang benci sama Yesus? Padahal Yesus baik. Padahal Yesus baik. Dia baik banget. Kenapa ya? Nah, kamu harus ingat,
Buat adik-adik saya sekolah minggu di rumah, kamu harus ingat, walaupun kamu baik, walaupun kamu sering berbuat baik, tetapi ingat, masih ada saja orang yang tidak suka dengan kebaikan kamu itu. Jangan kamu pikir kalau kamu berdoa, orang senang melihat kamu berdoa. Enggak juga. Jangan kamu pikir kalau kamu rajin belajar, ada orang yang senang kalau kamu rajin belajar. Jangan kamu pikir kalau kamu pintar semua orang senang. Jangan kamu pikir kalau kamu rajin di rumah, sering bersih-bersihin rumah, semua orang menjadi senang. Tidak. Jangan kamu pikir karena kamu anak sekolah minggu, semua orang jadi senang karena kamu anak sekolah minggu. Tidak. Tidak. Masih ada saja orang yang tidak suka kalau kamu menjadi anak yang baik. Sama seperti Yesus. Walaupun dia berbuat baik, tapi masih ada yang tidak suka sama Yesus. Masih ada juga orang yang mau membunuh Yesus. Itu dia. Nah, tetapi bagaimana dengan Yesus? Apakah karena contoh kalau kamu berdoa, rajin berdoa, terus jadi ada orang yang tidak suka karena melihat kamu rajin berdoa, lantas kamu tidak mau berdoa? Karena kamu rajin beribadah, terus karena orang tidak suka melihat kamu rajin beribadah, jadi membuat kamu tidak mau beribadah? Ya kan, tidak kan? Atau karena ada orang yang tidak suka kalau kamu ranking 1, ada orang yang tidak suka kamu pintar, jadi kamu harus bodoh, jadi kamu tidak harus jadi ranking 1. Ya kan, tidak kan? Tetapi bagaimana Yesus? Walaupun begitu banyak orang yang membenci dia, tetapi bagaimana dengan dia? Di sini Yesus tidak membalas yang jahat itu dengan yang jahat. Walaupun dia dituduh, walaupun dia dicaci maki, walaupun dia ditinju, walaupun dia diludahi, dia tidak marah. Dia tidak membalas. Sebenarnya Yesus bisa marah, bisa marah. Kalau kamu mungkin ditinju, pasti kamu akan marah kan? Kalau kamu mungkin dimarahin, ya kamu pasti balik marah. Kenapa kamu? Kan begitu. Tapi Yesus tidak. Yesus tidak seperti itu. Justru dia, seperti dikatakan firman Tuhan hari ini, walaupun dia difitnah, dihujat, diludahi, dia tetap diam. Dia tetap diam. Kenapa dia diam? Karena dia menahan mulutnya, menahan amarahnya, menahan lidahnya, supaya tidak mengucapkan kata-kata yang membuat pertengkaran. Coba seandainya begini, kalau ada orang yang tidak suka dengan kepintaran kamu, tidak suka dengan kebaikan kamu, dia marah-marah, lantas kamu harus marah. Kalau kamu marah, dia marah, apa yang terjadi? Yang terjadi ya marah-marah. Kalau sudah marah-marah, ini berarti tidak ada yang baik lagi. Nah, kalau begitu sama seperti Yesus, dia tidak marah, dia diam, dia menahan mulutnya, dia menahan marahnya, supaya tidak membuat suatu pertengkaran, supaya tidak membuat keadaan makin parah. Nah, makanya Yesus tetap diam, tetapi dia berkata, engkau telah mengatakannya. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Apakah maksud perkataan Yesus itu? Walaupun dia difitnah, dia dihujat, dia dimarahi, dia tetap mengatakan firman Tuhan. Nah, buat anak-anak sekolah minggu, adik-adik saya sekolah minggu di rumah, kamu harus bisa, yang pertama dari firman Tuhan hari ini, mau mengatakan, jangan kamu membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi kuasailah dirimu. Apalagi kuasai perkataanmu, kuasai mulut, kuasai bibir, kuasai lidah. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 14. Saya baca begini. Tetap menahan dan menjaga lidah terhadap yang jahat,
dan menjaga bibir terhadap ucapan-ucapan yang mendatangkan kebencian, kemarahan, dan pertentangan. Tetapi kalau memang kita tidak bisa menahan diri dari perkataan ini, kita bukanlah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak adik-adik sekolah minggu di rumah, kamu juga harus mengingat, kalau kamu ingin menguasai diri kamu, sadar dan ingatlah kamu itu adalah anak-anak Tuhan. Kalau disebut anak-anak Tuhan, itu berarti kamu semua adalah milik Tuhan. Kalau kamu dibilang milik Tuhan, berarti sebenarnya hidup kamu itu, baik hati kamu, baik pikiran kamu, baik mata kamu, itu selalu tertuju kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jadi orang-orang yang kepunyaan Tuhan itu hatinya selalu tertuju kepada Tuhan, matanya selalu tertuju kepada Tuhan, dan perkataan-perkataannya selalu perkataan-perkataan firman Tuhan. Makanya Yesus ketika dia dipukul, difitnah, dihujat, diludahi, dan dibenci orang, dia tidak marah. Dia justru tetap mengatakan firman Tuhan. Karena apa? Hatinya menatap kepada Tuhan. Dia tidak akan membalas itu, biar Tuhan yang membalaskannya. Kalian ingat gak kisah Yusuf? Yusuf yang punya 11 orang saudara. Kalian ingat? Dia adalah anak yang paling baik. Tetapi abang-abangnya semua membenci Yusuf. Karena abang-abangnya membenci Yusuf, Yusuf ini sampai dijual. Tidak hanya sampai dijual, bahkan dia pernah dipenjarakan. Dipenjarakan karena apa? Karena ada tuduhan dia hendak berbuat yang baik, tidak baik. Ada tuduhan dia hendak memperkosa waktu itu, memperkosa istri Potifar, sehingga dia dituduh dan dia harus dipenjarakan. Hidupnya penuh dengan penderitaan, tanpa bapak mama, dia dianggap sudah mati. Orang-orang begitu jahat sama dia. Tetapi apa yang terjadi? Hatinya selalu tetap menatap kepada Tuhan. Dia bilang begini, dia berkata begini, walaupun semua orang merencanakan yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan itu selalu merencanakan yang baik bagi hidupku. Nah, oleh karena itu, kita memang tidak bisa membalaskan perbuatan-perbuatan yang jahat itu setimpal dengan perbuatan. Tidak bisa. Kalau orang mau pukul kita, apakah kita harus membalas memukulnya? Firman Tuhan katakan, kalau engkau ditampar pipi kanan, berikan dia pipi kiri. Karena apa? Karena kita bukan mau untuk membalas. Hidup di dalam Yesus itu sebagai anak-anak Tuhan yang hatinya, matanya tertuju kepada Tuhan, itu selalu hidup saling mengampuni, memaafkan, dan mengasihi. Oleh karena itu, buat adik-adik sekolah minggu, di minggu letare ini, apa arti letare? Letare itu dari bahasa Latin yang artinya bersukacitalah. Tertulis di dalam kitab Yesaya 66 ayat 10. Bersukacita. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini, walaupun kamu tidak bisa sekolah tatap muka, walaupun kamu tidak bisa beribadah di gereja di sekolah minggu, bersukacitalah. Walaupun Yesus dibenci, difitnah, dihujat, walaupun banyak orang yang tidak suka sama kamu, bersukacita. Tetap bersukacita. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, kamu itu anak-anak Tuhan. Kamu itu milik Tuhan. Hati, mata, pikiran tetap tertuju kepada Tuhan. Kalau memang tetap tertuju kepada Tuhan, sama seperti yang Yesus lakukan, dia selalu berbuat yang baik. Anak-anak Tuhan tidak pernah berbuat yang jahat. Tetapi walaupun begitu banyak orang yang tidak menyukai, sama seperti Yesus, dia tetap selalu memberikan yang terbaik dan melakukan kebaikan. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang melaksanakan ibadah di rumah. Tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Di sini kami berdoa anak-anak-Mu yang melakukan ibadah virtual di rumah masing-masing melalui kecanggihan ilmu teknologi dari aplikasi YouTube ini. Tuhan, kami dapat saling menyapa, kami dapat saling berbagi, terutama untuk pewartaan firman Tuhan.
Di Minggu Letare ini Engkau mengingatkan kami supaya menjadi anak-anak Tuhan yang hatinya, pikirannya, matanya, hidupnya tertuju kepadamu, supaya kami selalu tetap bersuka cita walaupun begitu banyak kesusahan, walau begitu banyak kesesakan oleh karena pandemi ini juga, dan begitu banyak orang-orang yang tidak menyukai kami, tetapi kami selalu menatap kepadamu sehingga kami pun dapat selalu berbuat yang terbaik bagi mereka. Hidup saling mengasihi, hidup saling mengampuni, dan selalu menghasilkan buah-buah yang Engkau kehendaki. Berkatilah anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing dalam setiap kegiatan belajar mereka, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Terlebih lagi orang tuanya Tuhan, Engkau limpahkan berkat oleh pekerjaan dan apapun yang mereka lakukan. Engkaulah yang memberikan terbaik di tengah-tengah kehidupan kami semua. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan nih Bang, adik-adik sekolah minggu ada mengumpulkan kreasi yang ditujukan untuk Amang Pendeta kita, karena Amang Pendeta kita mau berangkat kan. Jadi adik-adik sekolah minggu kita ada nih Bang, ngasih kesan dan kesan sama kreasinya. Mari kita lihat ya. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini ya Amang Pendeta dan keluarga. Maafkan atas kenakalan dan kesalahan kami. Terima kasih. Tetap doakan kami agar menjadi anak hebat yang berguna bagi sesama ya Amang Pendeta. Makasih. Sampai jumpa lagi Amang Pendeta kami. Dadah. Dadah. Sehat-sehat Amang Pendeta. Shalom. Jangan lupakan kami ya Amang Pendeta.
lagunya apa Bang? Sungguh ku bangga Bapak. Sungguh ku bangga Bapak. Bagi adik-adik sekolah minggu di rumah, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Kepada adik-adik saya, anak sekolah minggu di HKBP Limo, hari ini hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021, di hari Minggu yang bernama Minggu Letare, saya Amang Pendeta Joshua Hotmarozahan Hasitongan Tampu Bolon bersama dengan Inang dan juga Sarah dan Jocelyn akan mengakhiri pelayanan di gereja HKBP Limo. Oleh karena itu kami mengucapkan mohon maaf dan hendak pamit untuk melanjutkan pelayanan di gereja HKBP Pondok Cabe. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Dan pesan Amang Pendeta kepada adik-adik sekolah minggu, tetaplah menjadi anak yang baik. Ingat, kamu adalah anak-anak Tuhan. Semangat belajar, semangat dalam selalu melakukan yang terbaik, rajin berdoa, dan teruslah bermain, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.